terlebih dahulu. Al-Fiqih Ramadan, nah Ibu, ya. Arga Erfah Nopaya, Ibu. Edi Sintia, Ibu. ya. Muhammad Ridho Noval, Ibu. Rini. Anak sekalian, pembelajaran kita di minggu lalu itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oh iya, silakan. Pembelajaran kita minggu lalu tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan sifat iman. 1. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 2. Iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. Amalun bil arkan, yaitu dilakukan dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi 1. Niat, akidah, dan hati. 2. Lisan atau ucapan. 3. Seluruh anggota badan. Oh ya, benar sekali ya. Ya, jadi itu untuk pembelajaran kita minggu lalu. Namun hari ini kita masih dengan tema yang sama. Cuma bedanya metode ya. Metode kita pembelajaran minggu lalu itu tentang project based learning ya. Nah, kalau untuk sekarang pertemuan kita pada hari ini itu tentang design based learning ya. Membahas tentang suatu project. Jadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini ya, materi hari ini, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman serta pengertian dan juga dalilnya, kemudian macam-macam dan juga manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan makna syu'abul iman. Jadi yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabang. Kemudian yang keempat, peserta didik membiasakan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Jadi itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langsung kita ke kegiatan inti. Nah, jadi di kegiatan inti ini, Ibu akan menjelaskan materi kita tentang syu'abul iman. Jadi Ibu menjelaskan itu ada di depan ya, di depan. Sudah lihat semua? Jadi ini media mengajar pendidikan agama Islam dan filosofi. Mohon dilihat bersama. Kita akan belajar tentang syu'abul iman dalam menata kehidupan. Apa hubungan antara rukun iman dan syu'abul iman? Nah, di sini ya, boleh lihat di depan. Jadi hubungannya antara rukun iman dan syu'abul iman itu sangat erat sekali. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada iman kepada Allah ya. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada qadar dan qadar. Jadi hubungan antara rukun iman dan syu'abul iman itu ini ya. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Nabi Rasul, kemudian kepada hari kiamat dan qadar. Oke, selanjutnya peta konsep. Nah, peta konsep peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian syu'abul iman. Kemudian ada dalil dari syu'abul iman. Terus macam-macam syu'abul iman dan manfaat mempelajari syu'abul iman serta kebiasaan sikap. Nah, jadi pengertian syu'abul iman bisa dilihatkan di depan. Jadi syu'abul iman artinya cabang-cabang iman. Jadi arti dari syu'abul itu adalah cabang. Jadi cabang-cabang iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman
yaitu tentang keimanan, tentang ibadah, dan juga tentang akhlak. Ini ada dalil tentang soal beriman ya. Di buku PD di antara kalian dibaca dalil ini. Ibu minta kepada Ismail bersedia ya. Silakan nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu biddun wa sab'una aw bi'dun wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 70 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Rawahu Muslim. Ya, terima kasih Ayah Ismail. Ya, jadi nak dalil tentang soal iman ini memang benar-benar ada ya di dalam hadis riwayat Muslim. Dan yang paling tinggi adalah mengucap kalimat la ilaha illallah ya. Nah, dan yang sedang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Malu adalah bagian dari iman. Nah, jadi malu adalah bagian dari iman ya. Nah, menyingkirkan apa yang ada di jalan itu contohnya ketika hendak berpergian, maka ada yang menghalangi jalan, maka ada baiknya kita singkirkan dulu ya, supaya yang lain bisa lewat ya, tidak terhalang jalan. Nah, selanjutnya nilai-nilai pendidikan dalam soal beriman. Jadi nilai yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani Nabi dan Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, berharap nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nilai yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang pertama, berhati-hati dalam berkata-kata. Jadi berhati-hati tidak dalam berkata-kata ya. Menjaga gaji. Yang ketiga, makan dan minum yang halal, dari halal. Tidak boleh dari hasil mencuri ya. Hasil mencuri itu haram. Menjaga diri dari harta haram. Nah, jadi harta yang dibeli dari hasil uang haram, maka hasilnya juga akan haram. Tidak menggunakan pakaian, hiasan, dan wadah yang dilarang. Nah, tidak menggunakan pakaian, muka dan telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan boleh dilihat, yang lainnya tidak boleh ya. Jadi pakaian, kemudian hiasan. Nah, hiasan yang berlebih-lebih ya. Walaupun banyak perhiasan, namun ada baiknya tidak usah diperlihatkan kepada orang-orang ya. Ini tadi nilai-nilai pendidikan dalam Syu'abul Iman. Selanjutnya nilai yang berkaitan dengan manusia. Jadi kita terhadap sesama manusia itu yang pertama selalu bersikap baik ya, tidak menyakiti orang lain, patuh terhadap pemerintah selama pemerintah itu tidak mengajak kepada kemaksiatan, terus berbuat adil, saling tolong menolong dalam kebaikan, taat dan patuh kepada orang tua, guru ya, taat kepada patuh kepada orang tua dan juga guru kalau di sekolah. Kemudian menjalin silaturahim. Silaturahmi kita harus kita jalin ya, kita jaga.
Kemudian menghormati orang tua, menyayangi yang muda, berbuat baik kepada tetangga dan juga tamu, tidak menjelek-jelekkan orang lain. Ya. Nah, jadi di sini macam-macam su'abul iman. Jadi macam-macam su'abul iman itu yang pertama berkaitan dengan hati. Ada berapa cabang? Ada 30 cabang iman, ya. Kemudian berkaitan dengan lisan. Itu ada berapa? Ada 7 cabang iman. Kemudian berkaitan dengan anggota tubuh, itu ada 40 cabang iman. Jadi totalnya ada 77 cabang iman, ya. Nah, ini Ibu ada konsepnya dikit. Nah, ini su'abul iman yang berkaitan dengan hati. Ya, contohnya amanah, ridho, meyakini adanya neraka, kemudian meyakini adanya surga, sabar, ya, mencintai Nabi Muhammad SAW, menahan diri dari amarah, tidak dengki dan iri, ya, banyak itu, ya. Ini su'abul iman yang berkaitan dengan hati. Kemudian su'abul iman yang berkaitan dengan lisan. Membaca kalimat thayyibah atau membaca kalimat-kalimat yang baik. Membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mempelajari ilmu pengetahuan, membaca istighfar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini su'abul iman yang berkaitan dengan lisan. Selanjutnya su'abul iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Salah satunya menjaga kebersihan. Nah, jadi menjaga kebersihan itu merupakan dari sebagian dari iman. Jadi menjaga kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Contoh di kelas bersih itu merupakan sebagian dari iman. Berarti di dalam diri kita ini ada imannya, ya. Nah, karena kalau kita bersih otomatis enak kan kalau dilihat, dirasakan nyaman, ya. Kalau bersih, nyamuk pun tidak ada dalam kelas. Nah, selanjutnya manfaat mempelajari su'abul iman. Jadi manfaatnya ada 3. Yang pertama, mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman. Yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia. Pembiasaan sikap. Jadi pembiasaan sikap orang yang beriman, dia mempunyai sikap disiplin. Jadi kalau kalian masuk kelasnya pas dengan jamnya, ya, masuk kelas sesuai jam, kemudian keluar kelas sesuai dengan jam, maka di dalam diri anak-anak sekalian berarti sudah ada nilai-nilai iman, ya. Di dalam diri itulah dinamakan sikap disiplin. Nah, kemudian sikap jujur. Jujur, tahu kan jujur, ya? Dan sikap tanggung jawab, ya, dengan tugas dari guru harus bertanggung jawab. Kemudian cara membiasakan sikap jujur dengan cara 1, segera memulai kedisiplinan dari diri sendiri. Kemudian memulai dari hal-hal kecil. Yang ketiga, menguatkan niat untuk disiplin dalam beraktivitas. Yang keempat, menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, fokus pada target dan tujuan. Nah, jadi itulah pemaparan materi dari Ibu, ya. Baiklah, anak-anak sekalian, sesuai dengan metode pembelajaran kita. Metode pembelajaran kita kan tentang the science based learning, ya. Berarti pembuatan
akan bagi kelompok untuk membuat desain. Nah, ibu kepengen untuk kelompok pertama itu bikin kaligrafi ya. Siap ya? Siap? Jadi untuk kelompok kedua itu bikin peta konsep tentang Syu'abul Iman. Dan kelompok ketiga itu tentang ceramah. Ya. Nah, jadi 3 kelompok berbeda-beda ya. Bikin kaligrafi, konsep, dan juga ceramah. Jadi itu akan bagi. Pengujian hasil proyek yang kamu buat. Nah, silakan untuk kelompok pertama, kelompok yang bikin kaligrafi untuk mempresentasikan pemaparan hasil dari proyeknya. Boleh depan? Berikut ini adalah hasil dari proyek kami tentang dalil Syu'abul Iman. Artinya dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW sabda, iman itu adalah 7 lebih dapatnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan dan malu salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peta konsep Syu'abul Iman yang berkaitan dengan hati. Yang pertama, mengimani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Kedua, beriman kepada hari akhir. Ketiga, ridha. Keempat, amanah. Kelima, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Keenam, malu. Ketujuh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, beriman kepada dan qadar. 10, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kitab, beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, rendah hati, ikhlas, kasih sayang, tawakal, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pulsa campur lagi, beli es campur sekoteng. Gak nyangka kita ketemu lagi sama Jason yang paling ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gagak ada dulu, meningkat belagak, jawab salam saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa sahbihi wa mawala, amma ba'd.
Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, ibu guru kita yang telah mengajari kita. Dan tak lupa kepada saudara-saudari yang insya Allah rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji sedalam-dalam, puja setinggi angkasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam, berakarkan rindu, bermahkotakan cinta. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju zaman Islamiyah yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah sedikit tentang Shahibul Iman. Shahibul Iman itu adalah cabang-cabangnya iman. Ada hadis yang menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna sub'atan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anil tariqi wal haya'u suhbatun minal iman. Iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Yang dapat kita simpulkan dari hadis di atas tadi, yang salah satu dari cabang iman yaitu malu. Al-hayatu minal iman, malu itu sebagian dari iman. Makanya kita di dunia ini harus malu-malu. Bukan malu ketika ketemu baca senyum-senyum, tapi malulah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita takwa kepadanya. Marilah kita tingkatkan malu kepada diri kita. Bukannya orang seberang yang tak kadek malu. Tidak tausiah yang simpulan tausiah yang dapat saya sampaikan tadi yaitu malulah agar kita malulah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malu karena ada pacar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sekalian ya, yang tadi pemaparan dari teman-temannya sudah. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang Syu'abul Iman itu yang pertama, iman berkaitan dengan hati ya. Ada 30 cabang iman. Kemudian iman yang berkaitan dengan lisan ya, lisan itu ada 7. Kemudian iman yang berkaitan dengan perbuatan atau anggota badan itu ada 40 cabang iman. Jadi totalnya ada 77 cabang iman. Nah, tadi sudah dipaparkan, presentasikan oleh teman kalian tentang hadis riwayat Muslim ya, dalil tentang Syu'abul Iman. Kemudian tadi ada dibacakan ayat juga oleh teman-teman sekalian. Jadi untuk hari ini, kalau ibu ada salah kata, ibu mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita akhiri, lanjut minggu depan dengan pembahasan